Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kita semua masih diberi kesehatan, bukan? Nah, karena kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka terbatas dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tematik Tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 2 dan 3, pada hari Rabu 10 November 2021. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengetahui perilaku yang mencerminkan persatuan di tempat umum. Kedua, menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan sehat atau tidak sehat di tempat umum. Ketiga, menentukan pola pada bangun ruang. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan sebuah cerita. Dimas dan teman-teman bermain tarik tambang. Dalam bermain tarik tambang harus ada kekompakan. Ada satu anak yang memberi aba-aba dalam kelompok sehingga teman-temannya dapat kompak menarik tambang. Dalam bermain harus saling menghargai sehingga permainan dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, dalam cerita ini dikatakan bahwa Dimas dan teman-temannya sedang bermain tarik tambang. Nah, pada saat kita sedang bermain dengan teman-teman, apalagi di dalam kelompok bermain, kita harus memiliki kekompakan. Nah, pada saat bermain, kita harus saling menghargai ya anak-anak ya. Supaya apa? Supaya permainan kita atau kegiatan kita bersama kelompok dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang tersinggung atau saling menyalahkan satu sama lain. Maka dari itu, saat kita bermain apapun atau berolahraga, kita harus saling menghargai satu sama lain. Perilaku yang menunjukkan persatuan saat berolahraga atau bermain di tempat umum. Yang pertama adalah rukun saat berolahraga bersama. Kedua, kompak saat berolahraga bersama. Ketiga, kerjasama saat melakukan permainan kelompok. Dan keempat, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Nah, keempat ini adalah contoh perilaku yang menunjukkan persatuan saat kita berolahraga ataupun bermain di tempat umum dengan siapapun. Kita harus menunjukkan sikap rukun, kompak, kerjasama, dan juga kita harus membantu satu sama lain. Jika ada teman yang membutuhkan bantuan kita atau sedang kesulitan. Nah, kita akan membaca teks kebersihan jalan bersama-sama. Setiap bulan, warga lingkungan rumah Ayu melakukan kerja bakti. Mereka bekerja bakti membersihkan jalan di lingkungan rumah. Ada yang menyapu jalan, ada juga yang membersihkan selokan. Jalan yang bersih membuat nyaman pengguna jalan. Oleh karena itu, kebersihan jalan harus dijaga. Selain kebersihan, keindahan jalan juga harus diperhatikan.
bagian tepi jalan perlu ditanami pepohonan. Pepohonan di tepi jalan membuat lingkungan menjadi asri. Udara di jalan juga menjadi segar. Mari kita jaga kebersihan dan keindahan jalan. Nah, cara menjaga lingkungan, yang pertama, kita harus menyediakan tempat sampah di tepi jalan. Jadi, sudah ada tempat sampah, bila perlu lebih dari satu ya, supaya sampah-sampahnya yang kita bawa itu bisa kita pilah. Mana yang organik, mana yang anorganik. Kedua, membuang sampah di tempat sampah, apalagi saat kita berada di tempat umum. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Jika memang tersedia satu warna, ya mau tidak mau, tidak apa-apa. Tetapi jika tersedia banyak warna tempat sampah, maka kita lihat apakah sampah kita termasuk sampah organik atau anorganik. Ketiga, membersihkan dan merawat selokan. Nah, selokan ini selalu dibersihkan, harus selalu dibersihkan supaya saat terjadi hujan deras, air di dalam selokan ini tidak meluap. Nah, kalau tidak meluap, pastinya jalan-jalan di sekitar kita tidak akan banjir. Nah, maka dari itu kita harus sering membersihkan dan merawat selokan yang ada di lingkungan sekitar kita maupun di tempat umum. Keempat, memperhatikan keindahan taman di sekitar jalan. Nah, dalam cerita tadi perlu diberi pepohonan pada tepi jalan ya, agar terlihat asri dan udara pun menjadi segar. Serta jalan ini menjadi indah apalagi saat kita lewati setiap hari. Jadi kita merasakan keindahannya, kesegarannya, keasriannya pada jalan yang selalu kita lewati. Nah, 4 cara ini adalah cara menjaga lingkungan atau di tempat umum ya anak-anak ya. Nah, berikutnya kita baca cerita tentang pasar. Anak-anak pasti pernah ya ke pasar ya? Wah, pasti pernah. Nah, Ibu Dian punya ceritanya, kita baca bersama-sama. Pasar adalah tempat untuk menjual dan membeli barang. Belanja di pasar sungguh menyenangkan. Saat membeli barang, kadang kita bisa menawar harga. Dari harga yang 5.000 bisa menjadi 2.000. Jadi kita bisa melakukan kegiatan tawar-menawar barang. Keadaan lingkungan pasar berbeda-beda. Ada pasar yang bersih dan tertata rapi seperti ini ya anak-anak ya. Ini pasarnya pasar yang sangat bersih dan tertata. Ada juga pasar yang kotor. Nah, lihat gambar pasar bersih dan juga pasar yang kotor. Pasar yang bersih membuat nyaman pedagang dan pembeli. Nah, sebaliknya, pasar yang kotor menyebabkan pedagang dan pembeli tidak nyaman. Pembeli pun juga merasa tidak nyaman. Pasar yang kotor dapat menjadi sarang penyakit. Ada berbagai macam penyebab pasar menjadi kotor. Banyak sekali ya anak-anak ya penyebabnya ya. Mengapa pasar bisa menjadi kotor? Nah, tetapi lingkungan pasar yang kotor bisa kita atasi. Nah, apa sih penyebab pasar menjadi kotor? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat bersama-sama.
Penyebab pasar yang kotor. Sampah dibiarkan berserakan. Ya, tidak ada tempat sampah, jadi dibiarkan berserakan. Lalu, sampah tidak dikelola dengan baik. Tidak dipisah antara organik dan anorganik. Saluran air tersumbat. Nah, ini pada selokan. Pedagangnya tidak sering membersihkan selokan, maka saluran airnya tersumbat dan menyebabkan banjir. Pengguna pasar kurang menyadari untuk menjaga kebersihan. Nah, itu tadi penyebab pasar menjadi kotor. Lalu bagaimana ya cara mengatasinya? Caranya agar pasar kita menjadi tetap bersih dan tidak kotor. Yang pertama, kita membersihkan lantai yang becek. Sebagai pedagang itu harus selalu membersihkan lantai yang becek, ya, agar lantai putih tetap terlihat putih. Tidak ada bekas sandal yang becek, lalu tidak ada roda, dan lain-lain. Mengatur para pedagang sesuai jenis barang yang dijual. Perhatikan anak-anak. Sebelah kiri ini adalah pedagang yang menjual barang jenis daging. Daging apa saja? Ayam, sapi, kerbau, dan lain-lain. Nah, sebelahnya lagi ini adalah pedagang yang menjual berbagai macam sayuran. Jadi, seharusnya pasar yang baik itu adalah pasar yang terbagi. Mana pasar yang menjual daging, mana yang menjual sayur-sayuran. Jadi tidak tercampur jualan sayuran dan jualan daging, ya. Jadi kita harus mengatur para pedagang sesuai jenis barang yang dijual, mana daging, mana sayuran. Ketiga, tidak membuang sampah di saluran air atau selokan. Jadi pastikan pasar itu ada tersedia tempat sampah. Satu tidak apa-apa. Diusahakan juga banyak, ya, supaya pembeli maupun pedagang membuang sampahnya di tempat sampah, bukan di saluran air atau selokan. Keempat, pedagang dan pembeli harus menjaga kebersihan. Karena pasar ini adalah tempat umum, ya anak-anak ya, siapapun boleh masuk pasar, maka kita sebagai pembeli maupun pedagang yang ada di pasar harus menjaga kebersihannya. Kalau kita membawa sampah, ya sebaiknya kita buang di tempat sampah. Dari hal kecil kita juga sudah bisa menjaga kebersihan di tempat umum. Nah, inilah cara mengatasi agar pasar menjadi bersih. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Dian mempunyai tempat pena. Nah, di sini wadahnya ini, ya, kira-kira berbentuk apa ya anak-anak ya? Bangun ruang apa sih? Namanya? Betul sekali. Nah, wadah pena ini berbentuk prisma segi 6, ya. Seperti ini ya anak-anak ya. Prisma segi 6. Nah, prisma segi 6 ini anak-anak memiliki 8 sisi. Apa saja sisinya? Yang pertama, A, B, C, D, E, F. Yang pertama, A, B, C, D, E, F, ya. Nah, ini berarti sisi bagian bawah. Lalu, yang kedua,
HIJKLG. Itu adalah sisi bagian atas. HIJKLG. Balik lagi ke H. Ya, ini adalah sisi bagian atas. Yang ketiga, ABHG. Kita lihat sisi ABHG. Kita coret tidak apa-apa. ABHG. Berarti turun lagi. Nah, dia bagian depan sebelah kiri ya anak-anak ya. Ini adalah sisi yang ketiga. Sisi yang keempat, BCHI. Nah, BCHI ini adalah sisi yang ada di depan. BCHI ya. BCHI. Ini adalah sisi yang di depan. Lalu yang kelima, CDIJ. Nah, kita gambar dulu mana sisi CDIJ. CDIJ. Nah, dia bagian depan tetapi sebelah kanan, sisi sebelah kanan. CDIJ. Sisi yang berikutnya adalah DEJK. DEJK berarti sebelah kanan bagian belakang. DEJK. Nah, ini sisi sebelah kanan yang bagian belakang. Sisi berikutnya itu adalah EFKL. Nah, dia paling belakang ya anak-anak ya. Sisi yang paling belakang EFKL. EFKL ya, atau LK boleh. Nah, dia adalah sisi yang paling belakang. Dan sisi yang terakhir adalah sisi yang paling belakang dan sebelah kiri. Dia sebelah kiri. AFLG. Nah, ini dia. AFLG. Nah, dia sebelah kiri belakang. Nah, jadi prisma segi 6 itu memiliki 8 sisi. Nah, sekarang Ibu Dian tanya, berapa banyak rusuknya? Nah, kita lihat banyak rusuk pada prisma segi 6 itu adalah 18. Wah, banyak sekali ya anak-anak ya. Banyak sekali rusuk pada prisma segi 6. Nah, kita hitung bersama-sama. Pelan-pelan, yang penting anak-anak mengerti mana rusuk pada prisma segi 6. Nah, rusuk yang pertama itu adalah rusuk AB ya. AB. Nah, ini AB ya. Namanya rusuk AB. Kedua adalah rusuk BC. Nah, nih. Ketiga, rusuk CD. Nah, ini dia rusuk CD. Keempat, rusuk DE. Rusuk DE. Ini dia, ya. Dari D ke E. Kelima, rusuk EF. Kita garisi rusuk EF. Keenam, rusuk FA. Nah, jadi bagian bawah ada 6 rusuk ya. Belum selesai anak-anak, masih banyak rusuk yang lain. Nah, kita lanjut. Ketujuh, itu rusuk HI. Mana rusuk HI? Ini dia. Nih,
rusuk HI. 8. Rusuk IJ. IJ ya. 9. Rusuk JK. Nih. 10. Rusuk KL. Nah. 11. Rusuk LG. Ini dia. 12. Rusuk GH. GH. Nah, ini baru 12 rusuk anak-anak. Atas dan bagian bawah dan atas ya. Nah, lalu rusuk yang sedang berdiri ini belum kita hitung ya. Tadi baru 12. Berikutnya adalah rusuk ke-13. Rusuk AG. Kita garisi rusuk AG. Nah, maaf garisnya Ibu Dian kemana-mana ya anak-anak ya. Ini 13, rusuk AG. Rusuk yang ke-14 adalah rusuk BH. Kita garisi rusuk BH. Ini dia ya. Jangan sampai salah ya anak-anak ya, mana rusuk BH-nya atau AG-nya. Lalu 15, rusuk CI. Rusuk CI. Ini dia. Ya. 16 adalah rusuk DJ. Mana DJ? Ini dia ya, ke atas. DJ. 17 rusuk EK. E lalu ke K. Nah. Dan yang terakhir adalah rusuk FL. FL. Nah, jadi prisma segi 6 memiliki 18 rusuk ya. Ada 18 rusuk. Nah, kira-kira berapa titik sudut pada prisma segi 6? Kita lihat bersama-sama titik sudutnya. Ternyata prisma segi 6 memiliki 12 titik sudut. Apakah benar 12 titik sudut? Kita lihat titik sudut yang pertama adalah titik sudut A. Nih yang Ibu beri tanda merah. Nah, A. 2, B. 2 titik sudut B. 3 titik sudut C. 4 titik sudut D. 5 titik sudut E. 6 F. Ya. 7 G. 8 H. Nah, 9 I. 10 titik sudut J. 11 K. Dan yang ke-12 adalah titik sudut L. Nah, benar. Ternyata prisma segi 6 itu ada 12 titik sudutnya. Benar ya anak-anak ya? Nah, anak-anak, sekali lagi Ibu tekankan, jika anak-anak memang belum paham titik sudut, lalu rusuk, lalu sisi pada bangun ruang, karena terlihat banyak, anak-anak boleh tanya sama ibu gurunya, ya. Boleh bertanya sama ibu guru, mana Bu yang namanya sisi, rusuk, dan titik sudut? Aku lupa, aku tidak tahu. Boleh anak-anak bertanya kepada ibu gurunya, ya.
supaya anak-anak paham mana titik sudut, sisi maupun rusuk pada bangun ruang. Ini baru prisma segi 6 anak-anak. Masih banyak bangun ruang yang lainnya. Jadi Ibu tekankan lagi, jika anak-anak belum memahami, belum mengerti, masih bingung, boleh bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, anak-anak, bangun ruang itu banyak sekali macam-macamnya. Ada balok, kubus, tabung, kerucut, lalu ada limas. Limas pun macam-macam, limas segitiga ada, limas segitiga sama kaki juga ada, lalu ada prisma. Prisma juga macam-macam, ya. Bangun ruang itu banyak sekali jenisnya. Sekarang Ibu Dian akan mengajak anak-anak untuk memperhatikan contoh pola bangun ruang berikut ini. Nah, di sini ada pola bangun ruang yang warna biru ini tabung, merah ini balok, hijau ini kubus. Jadi pola bangun ruang di atas itu adalah tabung, balok, dan kubus. Nah, kita lihat urutannya ya. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Titik, 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 titik. Nah, kira-kira titik-titik ini kita isi pola bangun ruang apa ya setelah kubus tadi? Ayo, anak-anak ingat, tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Berarti di sini adalah pola bangun ruang yang namanya adalah tabung ya, tabung. Nah, setelah tabung, bangun ruang apa namanya? Iya, betul sekali. Yang warna merah itu namanya balok ya. Nah, ini contoh pola bangun ruang pada tabung, balok, dan kubus. Nah, contoh yang kedua. Yuk, perhatikan. Nah, di sini bangun ruang yang warna hijau ini namanya adalah kubus. Nah, setelah kubus ada limas. Lalu ada limas lagi. Lalu ada balok, ya. Jadi pola bangun ruang di atas adalah kubus, limas, limas, balok, ya. Nah, titik-titik ini apa aja anak-anak? Kita isi yuk sama-sama. Setelah balok berarti isinya adalah kubus, lalu limas, dan limas ya. Nah, ini contoh pola bangun ruang yang sudah Ibu berikan. Jadi, bangun ruang itu tidak hanya ada kubus dan balok, tapi ada limas, prisma, tabung, kerucut, bola, dan lain-lain. Jenis prisma dan limas pun macam-macam. Anak-anak tinggal memperhatikan permukaan bawahnya atau atasnya. Ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak setelah ini dapat mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk anak-anak yang belum paham, boleh mengulang kembali videonya atau boleh bertanya dengan mama, papa, atau wali kelasnya masing-masing. Ya, begitu ya anak-anak ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.